Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vera Amelia dengan NIM 20066124 di Prodi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membahas materi fisika terkait alat dan optik. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas pengertian alat optik dan lensa. Dan yang kedua itu ada rumus perbesaran bayangan, dan yang ketiga itu terdapat langkah pembuatan simulasi optik dan lensa pada aplikasi Algodo. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan, sehingga cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Lalu, sedangkan lensa sendiri adalah sebuah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Biasanya dibentuk dari sepotong gelas yang dibentuk. Jenis alat optik itu ada bermacam-macam dan ada dua, yaitu jenis alat optik alamiah dan alat optik buatan. Jenis alat optik ilmiah yaitu mata kita sendiri, yaitu mata manusia, sedangkan alat optik buatan adalah alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kamera, lup atau kaca pembesar, mikroskop, teropong, periskop, dan proyektor. Sekarang ada banyak sekali alat bantu penglihatan pada manusia, contohnya kontak lens, kacamata, dan lain-lain. Pada kacamata yang berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina dengan cara menjatuhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F dengan keterangan P sama dengan kekuatan atau daya lensa diopteri. Sedangkan F sama dengan jarak fokus lensa, disimbolkan dengan meter. Lalu ada lup atau kaca pembesar. Pada perbesaran bayangan pada lup, terdapat dua macam, jika berakomodasi maksimum dan tidak berakomodasi. Jika berakomodasi maksimum, jarak bayangan pada titik dekat proksimumnya atau jarak bacanya yaitu 25 cm. Jadi, perbesaran bayangan apabila mata berakomodasi maksimum dirumuskan dengan M sama dengan N/F plus 1. Lalu, jika tidak berakomodasi, jarak bayangan di tempat jauh tak terhingga, atau SI sama dengan tak terhingga. Dirumuskan dengan M sama dengan N/F. Keterangan dua rumus ini adalah M sama dengan perbesaran bayangan, N sama dengan jarak baca, dan F sendiri adalah jarak titik api. Lalu terdapat contoh soal cerita perbesaran bayangan pada lup. Seorang tukang jam mengamati sebuah sekrup yang panjangnya 0,2 cm. Ia menggunakan lup yang jarak titik apinya yaitu 10 cm. Jika punktum proksimum orang tersebut adalah 25 cm, tentukanlah tinggi bayangan apabila mata tidak berakomodasi dan tentukanlah juga tinggi bayangan apabila mata berakomodasi maksimum. Pada penyelesaiannya, dapat diketahui N sama dengan 25 cm. N sendiri adalah jarak baca, lalu F 10 cm, dan H0. H0 adalah panjang dari sekrup tersebut, yaitu 0,2 cm. Ditanyakannya adalah HI. HI sendiri adalah tinggi bayangan yang tidak berakomodasi dan berakomodasi maksimum. Pada penyelesaian mata tidak berakomodasi, menggunakan rumus M sama dengan N/F. Dimasukkan saja angka-angka yang sudah ada pada soal. N sendiri diketahui adalah 25 cm, F 10 cm. Lalu keduanya dibagi, 25 dibagi 10 sama dengan 2,5. Untuk mencari HI atau tinggi bayangan, digunakan lagi rumus M dikali H0 sama dengan 2,5 dikali 0,2. Lalu hasilnya adalah 0,5 cm. Sedangkan pada jawaban mata berakomodasi maksimum, menggunakan rumus M sama dengan N/F plus 1.
Dimasukkan angkanya 25 dibagi 10 lalu plus 1. 2,5 plus 1 sama dengan 3,5 kali. Dan untuk mencari HI atau tinggi bayangan, didapatkan rumus M dikali H0, yaitu 3,5 dikali 0,2 dan jawabannya adalah 0,7 cm. Lalu di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau skema pembuatan simulasi optik dan lensa di aplikasi Algodo. Yang pertama, di sini saya akan merubah background terlebih dahulu menjadi warna hitam. Setelah itu, saya akan menekan item laser atau center. Saya akan menekan dan merubah warna dari center ini menjadi warna putih. Cahayanya berubah menjadi warna putih. Dan untuk membuat sebuah gelas atau cermin, saya membuatnya dari persegi. Bisa dibuat langsung dari pojok kiri. Dan merubahnya menjadi cermin itu, pertama merubah warnanya menjadi putih, lalu klik material yang ada di pojok kanan atas, klik glass. Dan tampilannya akan seperti yang ada di video. Saya membuat cermin lagi dari lingkaran seperti yang sebelumnya. Diklik dulu menjadi glass, lalu diletakkan di antara cahaya-cahaya center ini. Tapi sebelumnya diatur terlebih dahulu letaknya dan dibalik seperti yang ada di video. Selanjutnya saya akan mengklik item yang ada di pojok sebelah kiri atas, yaitu item dari optik. Saya menggunakan item yang seperti ada di layar. Saya menggunakannya di sebelah cermin persegi. Nah, lalu pantulan dari cahaya center itu akan seperti ada di video, memantul ke atas memancarkan warna seperti pelangi. Dan yang terakhir, saya meletakkan sebuah cermin di ujung cahaya center tersebut agar cahayanya memantul ke arah sebelah kiri, seperti yang ada di video tersebut. Lalu untuk pengaturan pemantulan cahaya bisa diklik dari material. Lalu ada yang paling bawah yaitu refractive index. Bisa diatur, maka cahayanya akan lebih terang atau lebih redup. Untuk hasil akhir simulasi bisa dilihat di video. Saya juga menggunakan cermin yang terbuat dari segitiga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.